Di subuh hari ini, subuh hari ke-10 Ramadan, kita bisa sholat subuh berjamaah dan melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun." إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Selanjutnya di pembahasan kita kan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai kondisi umat terdahulu saat mereka didatangi oleh utusan Allah. Ada yang mengatakan ini utusan Nabi Isa alaihissalam untuk mendakwahkan kepada kampung tersebut yang bernama Antiokhia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang di sana tidak menerima, kada mau menerima dakwah itu. Asalnya orangnya berdua. Idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma. Asalnya berdua. Tapi sidin berdua ini masih belum dipercayai, makanya fa'azzazna bitsalisin, didatangkanlah lagi orang yang ketiga untuk berdakwah. Totalnya ada 3 ikong itu. Nah, dan kalau kita lihat umat-umat terdahulu di ayat-ayat Al-Quran itu sering terjadi penolakan oleh umatnya. Macam-macam bentuk penolakannya. Salah satunya adalah penolakan yang menganggap Nabi itu biasa saja. Termasuknya ini tadi. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Ya kalian itu seperti kami, manusia seperti kami juga tuh. Tidak ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Nah, cuma kan ya memang mereka manusia tuh. Tapi dapat tugas. Jadi mereka sampai ke suatu tempat itu ya memang melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Ya tugasnya berdakwah, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rabbuna, Tuhan kami tahu bahwasanya kami adalah utusan untuk kalian mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tugasnya sama, menyampaikan risalah Allah, sama-sama mengajak untuk menyembah Allah. Yang beda apa ngapa? Yang beda adalah syariatnya, cara menyembahnya, cara sembahyangnya, itu yang beda. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj sidin sudah sembahyang, tapi tata cara sembahyang syariat Nabi Ibrahim pagi dan sore. Kayak itu. Syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Musa itu bilanya ada najis karena baju, nah cara membersihkannya ditatak, kada dibasuh. Bilanya berdosa, anak taubat, caranya kayak apa? Caranya apa ngarannya nih, bunuh diri itu. Syariat waktu itu, bagi kita memang sama lah, ya kada sama. Itu ngarannya syariat. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan, sidin ini kan Nabi, ada kitab Injil, ada syariatnya tersendiri. Cuma Nabi Isa ini kan kayak akhir zaman turun lagi. Nah waktu Nabi Isa itu turun, sidin itu menjalankan syariat siapa? Menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berbeda. Cuma yang mengajaknya itu sama. Nabi Sulaiman waktu membawai Ratu Bilqis ke istana
Bah itu bilang apa yang lakukan Nabi Sulaiman, ya mengajak Ratu Bilqis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan sebelumnya burung hudhud melihat babuhan Ratu Bilqis itu menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis masuk Islam. Waslam tu ma Sulaiman, di Al-Qur'an kan waslam tu ma Sulaiman. Saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman itu. Nabi Nuh mengajak itu juga, Nabi Ibrahim, Nabi Hud. Nabi Ibrahim itu kan yang kisahnya menghancur patung. Itu mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ada belain. Nah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Jadi jar utusan tadi kami ini kan menyampaikan aja, memadahi aja gitu. Lalu sudah jelas dah, posisinya sudah jelas. Di antara orang Amun ini kan ada salah seorang yang beriman. Nah, ngarannya Habib An-Najjar, di Al-Qur'an ada disebutkan, di tafsir disebutkan. Waja'a min aqsal Madinah rajulu yasaqala ya qawmin tabi'ul mursalin. Ada salah seorang dari orang kampung situ juga yang beriman kepada Allah melalui utusan ini. Nah, Sidin ini memadahi bebuhan kampung. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, umpatikin buhan Sidin nih. Umpati buhan Sidin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Umpatikin buhan Sidin, karena buhan Sidin ini kada minta upah kayak itu. Wa hum muhtadun, dan mereka itu apa ngarannya nih, hendak mereka itu kan kada hendak minta upah, hendak minta bayari kada, tapi mereka itu wahum ala hudan wa basirah fima yad'unakum ilaihi min tauhidillah. Nah, mereka ini dapat petunjuk. Jadi diumpat nih, kada minta apa-apa, mereka hanya menyampaikan dakwah kepada mereka. Wa ma li ala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, ini si Habib An-Najjar ini kan kayak menasihati diri Sidin sendiri gitu. Nah, tapi sebujurnya ya mengajak, pokoknya Sidin berhimmat mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridunir rahmanu bidurrin la tughni anni syafatum syai'un wa la yunqidun. Jadi attakhidhu istifham ingkarin maksudnya. Kaifa attakhidhu min dunillahi alihah la tasma'u wa la tanfa. Bagaimana aku ujar Sidin lah menjadikan selain Allah itu Tuhan, padahal yang selain Allah itu la tasma'u wa la tanfa wala tughni an abidiha syai'an. Jadi ini sebelumnya penyembah berhala Bang lah. Jadi berhala itu kada mendengar, kada memberi manfaat, kada apa-apa itu. Nah, dan yang berhala tadi wala yunqidun. Yunqidun itu maksudnya tidak menyelamatkan, wala yaqdiruna 'ala inqadhi min azabillah. Berhala itu kada kau menyelamatkan aku, ujar laki-laki tadi yang Habib An-Najjar, daripada azab Allah. Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Nah, ini idzal lafi dhalalim mubin itu maksudnya amunnya aku ini nalah ujar laki tadi menyembah selain Allah itu lafi dhalalim mubin itu sesat dah. Intinya ayo menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku amantu bi rabbikum, beriman kepada Tuhan kalian. Maksudnya utusan tadi nah. Jadi Habib An-Najjar ini beriman. Di antara penduduk kampung Habib An-Najjar ini beriman. Cuma nah walaupun Sidin beriman percaya itu orang kampung itu ada ketujuh. Nah, lama qala mufassirun jar ulama tafsir, lama qala lahum zalika wa nasahahum wa alana imanahu. Saat Habib An-Najjar ini beriman dan menasehati umat kaum Sidin untuk beriman,
dan mengumumkan keimanannya, wa alana imanahu, memadai sidin beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Wasabu alaihi wasbara julin wahidin faqataluhu. Apa ya? Wasabu ini merungkau, meloncat, menerjang. Nah, menerjang Habib An-Najjar dan membunuhnya itu. Walam yakunahu ahadun yamnu anhu azahum, dan tidak ada orang penduduk kampung itu yang mencegah apa ngarannya nih, kezaliman itu. Jadi pas diterjang, dibunuh, mati Habib An-Najjarnya, nah itu nyamannya gara-gara beriman. Ya ada sekali ini aja bang, umat-umat terdahulu tuh dasar banyak yang model kayak ini. Ashabul Kahfi hendak dieksekusi tapi masih kau selamat, yaitu bersembunyi di gunung itu. Bersembunyi di gunung, di dalam gua itu. Mbah itu pulang kayak apa ngarannya nih, umat Nabi Musa ya juga diburu juga itu. Banyak yang kayak itu gara-gara beriman. Nah, ada riwayat juga mengatakan waramauhu bil hijarah hatta mata. Ada juga memadakan meninggalnya itu karena dilempar pakai batu sampai mati. Nah, singkat cerita Habib An-Najjar ini meninggal. Beriman lalu meninggal. Singkat kisah itu. Kuburan Sidin di mana aja? Karena tahu lah. Sidin meninggal. Nah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Falamma dakhalal jannah. Jadi kisahnya Sidin inilah Mbah meninggal apa ya? Ke surga tuh nah. Ke surga. Masuk surga. Mungkin anu Bang lah diperlihatkan surga kan itu, atau dipadahkan kena cegeran surga tuh. Cuma yang jelas di sini qala ya la taqami alamun. Bahasa kita lah kayaknya. Jangan buan kaum konina tahu apa yang aku rasakan itu, apa yang saya rasakan. Bima ghafara li rabbi, bahwasanya Tuhan mengampuniku sudah. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Falamma dakhalal jannah wa ayana ma akramahu biha li imanihi wa sabrihi tamanna ya'lamu qaumu bihalihi. Bahasa nyamannya tuh ini Sidin ini pas di surga nyaman lah. Jakanya kawa sini orang mau dari kaum ko nah. Coba beriman, nah nyaman teh kayak ini. Di surga teh nyaman, nah, dapat kenikmatan, jakanya kawa memadahi. Saking Sidin hendak memadahi. Waktu di dunia kan Sidin kan memaksa supaya ngumpatin ibadah Allah, kasih beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi penduduk kampungnya sarik, lalu dibunuh. Pas Sidin sudah meninggal, dapat kenikmatan dari surga, masih aja Sidin hendak memadahi, kasih beriman latih, nah nyaman bener kan. Cuma kan ya laita qaumi ya'lamun. Itu bahasa laita itu adalah apa namanya, ba'idul wuqu'. Ba'idul wuqu' itu adalah harapan tapi kayak kada mungkin terjadi. Kayak dalam balaghah itu laita syababu ya'udu yauman. Barangkali masa muda bisa kembali. Mungkinlah, ya kada mungkin. Nya laita itu litamanni, la'alla litaraji. Tamannya itu ya sesuatu peristiwa yang sangat jauh bisa terjadi tuh, asal ada mungkin. Tapi kalau nya litaraji itu masih mungkin. Nah, mungkinlah Indonesia menang Bahrain. Nah, itu litaraji masih mungkin. Mungkinlah Indonesia menang melawan Jepang. Nah, itu litamani makanya masih kejauhan bang. Kira-kira itu untuk saat ini. Nah. Lalu apa? Sudah wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Jadi penduduk kampung ini syarat ketentuan sudah berlaku, dipadahi kada masih dapat utusan sudah. Nah, biasanya apa? Turun azab. Azabnya ini banyak macam-macam kan, macam-macam. Cuma penduduk di kampung ini dianggap apa ya lah hina kayak itu, hina. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Maksudnya ini
gasan ma'azab penduduk kampung ini kayaknya kada perlu diturunkan malaikat, perlu anu. Nah, semakin hebat musuhnya, kayak itu, maka semakin kuat nih jagoannya, rancak kayak itu. Semakin harap tim yang dilawan ini harus disiapkan timnya bujur-bujur kan kayak itu. Semakin sulit medan yang ditempuh, semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Semakin apa ngarannya nih, besar resiko yang dihadapi, semakin banyak persiapan yang dilakukan. Rumusnya kayak itu. Nah, tapi yang bebuhan Ashabul Qaryah buan Antokiyah ini karena dianggap tidak bergengsi, orangnya biasa-biasa aja, harus lebih hemat kan dianui. Nah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min junni minas sama wa ma kunna munzilin. Hadza tahqirun lahum wa tasghirun li sya'nihim. Ai ma ihtajal amr. Ini adalah tahqir, menghinakan mereka, menganggap remeh. Kayak wah ada apa-apanya juga. Nah, ini kan harus lebih hemat kan. Ini kan harus lebih hemat. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kan ada yang an-nur sila alaikum malaikah minas samari hilakihim, menurunkan malaikat gasan menghancurkan. Wah, ini berarti umatnya dasar harus ini karena umatnya dianggap hina, kada bergengsi. Jadi kayak apa menghancurkannya? In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Maka nat uqubatuhum illa sayhatan wahidah sahabiha Jibril fa idzahum mayyitun la haraka bihim. Karena mereka ini dianggap hina, rendah, ada apa-apanya, jadi siksaannya sebuting aja dikucaki malaikat Jibril illa sayhatan wahidah, satu teriakan. Dah dikucaki malaikat matian berataan mayyitun la haraka bihim namai. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim rasul illa kanu bihi yastahziun. Ya hasratan 'alal ibad itu kayak sayangnya jarban hamba-hamba nih, ma ya'tihim rasulin, tidaklah datang daripada rasul itu illa kanu bihi yastahziun, mulu-mulu. Jadi salah satu poin penting mereka diazab ini karena yastahziun, mulu-mulu. Dosa itu kan melanggar perintah Allah. Dosa itu ada dua kemungkinan. Satu, perintah Allah kada digawe, larangan Allah digawe, itu ngarannya dosa. Ahli maksiat itu adalah orang yang melakukan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Rumusnya itu. Tapi nih, bila ada orang yang melanggar perintah Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah plus mulut, nah ini yang double. Ini juga yang bisa seseorang itu murtad. Contoh sembahyang hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib. Minum khamar, minum topi miring haram, minum whiskas lain tuh whisky haram kan. Tapi bilanya kada puasa ditambahi mulut, nah yang asalnya itu dosa kada menggawe puasa dahil, tapi karena mulut, nah ini bisa menyebabkan takfir, al-kufur, menyebabkan kekafiran. Ini dosa dah edah. Jangan mencari pembenaran dosa, dah edah habis kisahnya. Menggawe dosa, istighfar dah edah, melulu. Ini kayak Zulaikha itu kan anak memperkosa Nabi Yusuf sampai tumbur. Wa qala niswatun fil Madinah qad syaghafaha hubba. Jadi trending topik di Mesir waktu itu gara-gara Zulaikha anak memperkosa anak angkat. Tumbur itu. Kenapa aja anak angkatnya anak disikat juga. Buta kan tuh ya Pak. Aturannya kan sampai sini Zulaikhanya tuh sadar. Udah sadar, udah taubat, ambe dah. Janganlah itu. Klarifikasi lah bahasanya. Maaf saya salah itu.
saya tergoda dahin. Tapi sekalinya Zulaikhanya kada sadar. Apa bukti kada sadarnya? Makanya kan mengundang bobohan ibu-ibu PKK kerajaan nih memencok di istana. Lalu kan dijulukin lading itu. Pada akhirnya kan waktu ibu-ibu tadi melihat Nabi Yusuf tertetak tangan, lalu jar Zulaikhanya kan kayak ini meniwas. Hanyar sekali melihat tertetak tangan dah. Aku setiap hari tahulah, setiap hari 24 jam. Nanti tanganku ada tertetak lagi. Itu sudah lawas benar dah maharit. Menahan nih. Gue nih hanyar sekali melihat, gila jar. Ibu juru jar. Nah, timbul dosa Zulaikha tadi, kesalahan Zulaikha tadi kayak dianggap wajar. Nah, ini yang bahaya kejujurannya. Jadi banyak ada orang menggawi dosa, dah itu kan. Kenapa jadi iblis itu dilaknat kan? Dilaknat. Poin utamanya tuh lain kedakon sujudnya, tapi ucapan ini khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombongnya itu meremehkan perintah Allahnya tuh itu. Kedakon sujudnya. Makanya ada riwayat lah apa ngarannya nih? Orang yang kada takut sama sekali lawan Allah tuh iblis gini bisa berjauh. Yang takutannya ada tahu. Gitu. Allah Ta'ala mengisahkan di surah Yasin ini kisah umat terdahulu ini supaya orang-orang Quraisy itu sadar walaupun keistimewaan umat Nabi Muhammad ini beda lawan umat terdahulu. Apa bedanya? Selama masih ada Nabi Muhammad itu kada mungkin turun azab. Nabi Muhammad kan sudah ada lagi. Tapi selama di kampung itu masih ada yang istighfar, masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu kada turun azab juga. Selama masih ada yang itu. Bilanya itu kada ada, itu yang bisa dihabisi, yang habis dah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yatta'iz haula'il musyrikun biman ahlakahum lillahi qablahum minal mukadzibina lirrusuli. Alam yarau kam ahlakna itu kayak kada melihatkah berapa banyak yang sudah kami binasakan minal qurun umat-umat terdahulu annahum ilaihim la yarjun, ya mereka itu tidak kembali gitu. La audalahum ila dunya ba'da halakihim, tidak ada jalan kembali sesudah mereka dibinasakan umat-umat terdahulu. Itu memadai bila yang ada masih kayak umat bahari dibinasakan dengan berbagai macam-macam siksaannya. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun wa anna jami'al umam al-madiyah wal atiyah satuhdar lil hisabi wal jazaa yaumil qiyamah baina yaday ahkamil hakimin fayujazihim ya'malihim kulliha khairiha wa syarriha. Jadi kayaknya seberatan umat itu dari Nabi Adam sampai kayaknya manusia terakhir hari kiamat seberatan dihitung itu. Pokoknya umat bahari dihitung juga beratan. Misalnya kayak Kabil itu kan manusia pertama yang membunuh, Habil manusia pertama yang dibunuh. Nah, jadi Habil ini adalah pelopor pembunuhan manusia. Dapat terus tuh kiriman dosanya tuh. Dosa apa? Membunuh. Ngeri bener lah iya tuh. Nah, ujar Abu Hayyan salah satu ulama, wajat hadhil jumlah ba'da zikr ihlak tabyinan ila anna Allah ta'ala la yatrukul muhlikin bal ba'dal halak jam'un wa hisabun wa thawabun wa iqabun. Ini penjelasan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dibinasakan, umat-umat yang dibinasakan itu tidak hanya sampai di situ, tapi kayaknya di akhirat tuh dapat siksa pulang double lah. Karena double lagi tuh di dunianya matinya disiksa, di alam barzakh hufratun min hufarin niran, neraka ya digabit kubur, tulang terselisih digabit bumi, lalu di akhirat dihisab neraka pulang. Ini ngeri benar. Makanya sudah dipadahi aja. Makanya nabi-nabi itu berhimmat memadahi supaya beriman. Nah, sudah
sampai situ habis eh, tentang nabi-nabi yang terdahulu. Tanbihun, ujar Syekh Ali As-Sabuni, min mahasinit tanzilil karim wa balaghatihi al-khariqah wal ijaz fil qisas wal amba wal isyar ila ruhiha wa sirriha li'anna al-qasda min al-qisas at-tadhkir wal i'tibar. Jadi banyak kisah dalam Al-Qur'an ini disebutkan secara ringkas. Inti kisahnya aja langsung. Nama orangnya kada dipadahkan, tempatnya kada dipadahkan gitu. Langsung aja inti kisahnya aja. Nah, kenapa jadi kayak itu Al-Qur'an? Walihadza lam yuzkar fil qissah ismul balad wa la ismu syakhs. Ngaran tempatnya kada dipadahkan, ngaran orangnya kada dipadahkan lagi. Ngaran nabinya kada dipadahkan juga yang waktu kejadian itu. Kenapa? Li'anna kullu dzalik laisa huwal hadaf minal qissah. Karena itu lain tujuan utama dari kisah tadi. Waqis ala hadza sair qisasul Quran. Nah, dan kiaslah di kisah-kisah yang lain. Zulaikha itu kada ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an apa bunyinya? Imratul Aziz. Mbapang tahu Zulaikha dari mana? Tahu Zulaikha itu dari tafsir Al-Qur'an. Karena ngaran tuh lain nomor satu, yang penting kisahnya. Walaupun tahu ngaran asal usulnya, kisahnya kan tapi tahu. Nah, ini Nabi Muhammad tahu lahir di mana sih, Din? Madinah, jarnya luput. Tahulah lawan Nabi Hud. Ini tahu ya. Sidin diutus ke kaum mana? Kaum masjid. Karena tahu soalnya. Jadi lain yang ngaran, tapi adalah kisahnya. Ibrah kayak apa umat bahari menentang Nabi dibinasakan. Kayak apa umat bahari, nabi-nabi yang bahari itu beriman kepada Allah selamat. Kayak umat Nabi Nuh alaihissalam. Kayak apa bisa selamat? Karena masih instruksi Nabi Nuh. Yang kada masih yang kada masih tinggalam, walaupun itu anak Nabi Nuh. Yang ya bunayya irkam mana, wahai anakku ayo naik bersama kami. Namanya jawabannya anak. Kada bahaya, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Kada bahaya lu naik gunung aja supaya selamat daripada tenggelam. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kada lawas, ada gelombang, nah tenggelam anak. Itu karena kada masih lawan nabi. Umat nabi yang lain sama gitu. Nabi Lut kayak itu juga. Nabi Lut tuh kan dipadahi subuh disuruh meninggalkan kampung dah karena anak dibinasakan. Bini Sidin ada masih jadi binasakan itu. Nah, habis ini sampai ayat 32 tuh habis kisah umat terdahulu yang dibinasakan. Umat terdahulu yang dibinasakan tuh habis deh kisahnya. Lalu kisahnya ulang. Ini berpanjang, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhraja minha habban faminhu ya'kulun. Ini kisahnya ulang tentang apa? Ini tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala di muka bumi. Kekuasaan Allah Ta'ala, gasan bahan tadabbur, gasan bahan tafakkur. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Tanda bagi mereka itu al-ardul maitah ahyainaha, bumi yang mati, maksudnya yang tandus itu. Ahyainaha, kami hidupkan, wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari sana. Habban itu kan biji. Faminhu ya'kulun, nah di situ makan. Maksudnya apa gerang? Qala al-mufassirun mautul ardi jadbuha wa ihyaha bil ghais. Tanah itu tandus gitu. Lalu bisa hidup ya dengan hujan. Fa iza anzalallahu 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Maka akan subur. Kayak di mana nih? Kayak di Timur Tengah, di Arab. Jadi di Arab itu wah ini itu mulai subur karena apa? Mulai turun hujan. Padang pasir yang tandus tuh nah, turun hujan jadi subur. Kayak apa aja? Dalam ilmu biologi itu ada tuh jadi bentuk bisa subur. Nah, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Bang, samalah. Sebaliknya sama.
asalnya misalnya daerah situ subur, tapi bilangnya kada turun lagi hujan atau banyu kada lagi mengalir di situ, nah alamat tandus tuh. Ada kalau ditanam, ada kalau dia apa-apain. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sebujurannya kawa dikias apa ke manusia. Manusia itu kan kayak ini hari kiamat mati seberataan. Yang sudah mati terdahulu dalam kubur, yang meninggal karena hari kiamat. Jadi pas kiamat itu ada dua, satu yang sudah mati terdahulu dalam kubur, lalu yang kedua meninggal karena hari kiamat. Yang idza waqa'atil waqi'ah atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, dua matinya. Nah matian berataan, lalu Allah hidupkan seberataan. Bayangannya yang asalnya mati lalu kau hidup pulang, ya kayak tadi tanah yang asalnya mati kada ada apa-apa, kada subur, lalu Allah hidupkan, itu bisa. Itu bisa. Yang tandus benar Allah hidupkan, bisa lah, bisa. Itu bisa. Bahkan banyak kita lihat berita ada daerah suatu pulau abrasi, maksudnya pantainya tuh bergeser terus karena dia terjang air laut. Lalu orang kampung di situ supaya kada pengarahnya nih merembet mana-mana, ditanaminya pohon mangrove di pinggir pantai. Walhasil kada pengarahnya nih kada terkikis lagi, jadi bagus pantainya. Itu bisa lah, ya bisa kan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anab wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan di sana jannat itu adalah basatin nadirah, kebun-kebun yang hijau subur, min anwain nakhil wal inab, berbagai macam pohon kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan di sana ya nabi', itu sumber air, minal ma'il azab, daripada air yang tawar, wal anhar as-sarihah, dan sungai yang mengalir lah di negara-negara. Itu Allah atur. Hari